Nah, kali ini kita bakal bahas case study-nya itu tentang Green SM. Nah, Green SM ini kira-kira ini banyak banget kan kejadian-kejadian yang duga-duga kita banget. Kayak kemarin aja dia mau project dengan harap data dan juga banyak banget driver-driver dari Green SM tersebut kayak banyak banget gitu kejadian yang nggak enakan kepada masyarakat gitu. Dan dari pihak customer service sendiri pun nggak ada sama sekali solusi yang bisa membantu, dan klarifikasi pun yang dia berikan nggak membantu sekali kan. Nah, pada kali ini kita bakal membahas beberapa permasalahan dari kasus-kasus Green SM tersebut. Green SM adalah perusahaan laki listrik dari Vietnam. Tapi ada yang tahu nggak sih diri oleh siapa? Dalam proses komunikasi dinamis, menurut Deddy Mulyana, komunikasi itu dipahami sebagai proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan juga non-verbal yang terus berubah. Nah, contoh case dalam kasus perusahaan Green SM. Kasus ini tuh terlihat saat informasi mengenai kecelakaan yang sering terjadi oleh pihak Green SM ini sering dibagikan oleh pihak netizen di media sosial. Yang hanya sebuah informasi video, lalu bermunculan komentar, klarifikasi dari pihak Green SM, tanggapan dari korban, hingga berita. Sehingga situasi komunikasi yang terjadi sering berubah-ubah karena tergantung nih respon dari masing-masing pihak yang terkait. Nah, sebagai contohnya, banyak korban atau saksi mata yang memberikan informasi mengenai kelalaian pihak Green SM. Komunikasi kasih channel itu apa sih? Menurut Nancy Carlos, 1970 mengembangkan model kasih channel yang menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana individual menciptakan makna bersama melalui para pesan terus-menerus. Seperti taksi Green SM yang berhenti di tengah rel kereta menyebabkan di mana kecelakaan beruntun. Banyak netizen yang menyalahi perbuatan itu kepada pihak perusahaan yang di mana mempengaruhi citra perusahaan tersebut. Semantic noise menurut Effendi adalah gangguan semantik tersaring dalam pesan melalui penggunaan bahasa di mana terjadi kekacauan mengenai pengertian suatu istilah atau konsep. Dalam kasus yang kita ambil ini, Green SM Indonesia terjadi ketika klarifikasi akibat insiden kecelakaan KRL-KA di Bekasi tidak memberikan empati dan tanggung jawab. Perusahaan hanya berfokus pada fakta, investigasi, dan prosedur. Psychological noise adalah gangguan internal dalam komunikasi berupa emosi, prasangka, atau pikiran melayang yang menghambat pemahaman pesan. Nah, pada kasus yang kita ambil, koordinasi dengan driver itu dinilai kurang karena sering bertanya arah nih kepada customer walau si driver itu udah membuka map. Dan pelayanan driver ke customer itu jadi bikin kurang nyaman. Komunikasi yang bersifat simbolik yang kita ambil dari klarifikasi yang kemarin dibuat oleh Green SM yang berkaitan dengan drivernya yang memiliki kesalahan tiba-tiba muncul di tengah rel kereta yang menyebabkan tabrakan antara kereta komuter lain dengan kereta Anggrek Bromo. Saya akan menjelaskan beberapa simboliknya dari klarifikasi tersebut. Yang pertama, duka yang mendalam dan keselamatan prioritas utama, yang berarti terdapat simbolik empati dan tanggung jawab company atau perusahaan terhadap korban dan masyarakat yang dirugikan. Lalu ada juga frasa di situ yang bertuliskan seperti masih dalam proses investigasi, yang maknanya itu berarti kalau perusahaan ini masih amat sangat berusaha terlihat netral dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Lalu juga ada perusahaan dalam klarifikasi tersebut memberikan logo dari perusahaan tersebut untuk menandakan bahwa ini adalah klarifikasi resmi yang dibuat oleh perusahaan. Komunikasi internet itu sebenarnya apa sih? Menurut Lawrence G. Barnan 1960 dalam Subproctor 2011, internet sebagai pertukaran gagasan atau informasi antara para administrator dan karyawan dalam suatu organisasi. Namun pada konteks internal yang terjadi kasus ini, yang adanya komunikasi dari pihak customer service memberikan klarifikasi yang menjadi membuat masyarakat semakin panik. Dan agar tidak ada pernyataan yang berbeda-beda dari pihak customer service yang memintai keterangan. komunikasi eksternal menurut Gotomo adalah komunikasi yang berlangsung dengan organisasi lain atau dengan lingkungannya. Nah, dari kasus yang Grand SM tuh seperti kayak dari pihak Grand SM-nya memberikan klarifikasi di media sosial seperti Instagram dan kepada media berita. Dan netizen memberikan respon dari komentar dan keluhan pelanggan dengan baik dan jelas karena perusahaan harus bisa menjaga nama baik perusahaannya dan tetapi memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk menggunakan jasanya. Dalam analisis proses komunikasi, menggunakan model komunikasi SMCR, ada ad atau sender sebagai pengirim. Perusahaan itu memberikan pekerjaan kepada driver agar sesuai dengan SOP yang telah dikembangkan agar menjaga kenyamanan dan kebersihan dari driver ke customer. Kemudian ada M atau message, pesan. Green SM ini telah membuat informasi, tarif, dan promo dalam satu aplikasi agar memudahkan customer melihat tarif yang akan ditujunya.
Kemudian ada C atau channel media. Sekarang telah tersedia nih aplikasi Green SM dan media sosial agar customer ini dapat melihat perkembangan dari Green SM. Receiver sebagai penerima agar driver Green SM dan karyawan ini menerima pesan berupa aturan kerja, sedangkan customer mendapatkan informasi tentang layanan, promo, dan juga arahan perjalanan. Nah, sekarang ada di feedback, yaitu pada kasus Green SM ini, perusahaan memiliki masalah baru nih. Karena penanganan sebelum itu memang kurang baik dari respon customer ataupun dari driver. Nah, kalau dari respon customer, itu memang respon yang lambat dan kadang jawabannya nggak sesuai keinginan mengadu kesahnya gitu. Lalu kurang informasi pada tim internal yang membuat pesan tidak sampai dengan benar. Seharusnya pada kasus sekarang ini feedback adalah fokus pada ke komunikasi transaksional, itu yang dua arah, dan tidak menurunkan citra dari perusahaan tersebut. Jika tidak ada feedback yang baik, maka perusahaan tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh masyarakat, dan masyarakat pun merasa tidak didengar oleh si perusahaan tersebut. Setelah ada feedback, pasti ada noise. Noise pada kasus Green SM ini terjadi karena banyak sekali informasi yang belum tentu benar dari netizen yang memicu emosi publik. Lalu ada perbedaan penyampaian pemberitaan yang mengganggu pada saat menyampaikan pesan dari perusahaan itu kepada masyarakat. Karena sih letak kegagalan komunikasi. Kegagalan komunikasi ini terlihat pada kurang cepat respon dari perusahaan, sehingga pada saat kecelakaan viral, publik lebih cepat mendapatkan berita dari video yang beredar dibandingkan menunggu penjelasan resmi dari perusahaan. Nah, apa sih penyebab miskomunikasi juga? Disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti kurang informasi yang kurang tepat, kurangnya komunikasi yang tidak jelas, kesalahan dalam koordinasi antara driver dan customer. Komunikasi media yang tepat untuk terhubung dengan pelanggan, pengemudi, dan masyarakat. Sekarang Green SM Indonesia telah menggunakan beberapa aplikasi media, contohnya seperti Instagram, TikTok, Google, dan Twitter, dan lain-lain. Solusi strategi komunikasi customer service, perusahaan bisa menyediakan saluran komunikasi dua arah untuk menerima umpan balik dan kritik dari customer yang berguna untuk meningkatkan kualitas. Nah, kemudian gimana sih cara mengurangi noise? Perusahaan juga bisa menyediakan SOP komunikasi agar perusahaan dapat memahami gangguan yang sering terjadi nih di aplikasi Green SM Indonesia. Seharusnya dapat bekerja lebih efektif dan juga cepat. Untuk kesimpulannya itu, masalah utama di Green SM karena komunikasi yang berantakan banget nih. Pesannya disampaikan nggak jelas, bahasa bikin salah paham, jawaban tim berbeda-beda, dan responnya lambat banget saat ada masalah. Akibatnya, orang-orang jadi salah paham, marah, dan akhirnya nggak percaya lagi sama perusahaan. Nah, untuk insight pribadi, dari sini kita bisa melihat kalau komunikasi itu hal paling penting. Sebagus apapun aplikasi atau sehebat apapun layanannya, kalau cara bicaranya dan penyampaian informasinya kacau, semua jadi percuma. Jadi kita belajar kalau ngomong harus jelas ya, atau satu suara dan cepet tanggap biar nggak salah paham dan orang-orang tetap percaya sama kita.